disabotase. Pertama langsung aja mungkin ya langsung. Pertama ini forumnya bebas aja lah, nggak apa-apa, aman nanti. Nanti ini kalau misal ada editor itu yang itu, yang bertanggung jawab editor itu, aman. Editornya siapa ya nggak tahu itu. Ya. Jadi forum bebas dan sebagainya. Pertanyaan mungkin pertanyaan yang nanti bisa ditanggapi oleh siapapun itu dari saya pemantik itu. Pertama, dari Indonesia itu kan termasuk negara dengan spiritualitas tinggi, terlebih di Kebumen itu. Kebumen itu katakanlah kayak ya itu tagline-nya. Kota santri dan sebagainya, semua itu pasti punya keimanan masing-masing. Yang kadang apakah kemudian demokrasi itu bisa terrealisasi secara entah cepat entah ideal di Kebumen khususnya. Pertama dengan tingkat spiritualitas tinggi yang kemudian secara karakter itu lebih mungkin agak berseberangan dengan demokrasi yang secara karakter itu menurut saya lebih liberal itu. Liberal dengan kebebasan berpendapat sebagaimanapun, tapi dimasukkan dalam ruang-ruang yang tingkat spiritualitasnya tinggi. Ya kadang otomatis ketika masuk akal juga ketika dengan spiritualitas tinggi yang dijual itu jargon-jargon yang kemudian menembus emosionalitas mereka. Mungkin ya kita beragama ya kita beriman dengan jargon. Kalau kamu itu ingin dikatakan beriman ya berarti harus punya jargon beriman itu dan sebagainya. Itu pertanyaan saya mungkin. Jadi apakah realitas demokrasi itu bisa terrealisasi dengan ruang spiritualitas tinggi? Unsurnya pasti beda antara lebih manut, lebih tunduk dengan ruang-ruang ya entah feodal, entah oligar dan sebagainya itu ya. Di Kebumen secara khusus itu atau Indonesia secara umum itu ya. Itu mungkin pemantik pertanyaan dari saya. Mungkin nanti teman-teman juga wajib itu bertanya. Demikian. Ini pertanyaan sederhana tapi sulit juga untuk kemudian menjawabnya. Iya benar. Karena ketika ditanya apakah sudah atau belum, berarti kan ada satu titik poin tol ukurnya tadi. Nah, dalam konsep demokrasi Pancasila, nanti kalau teman-teman membaca setidaknya nanti ada 10 item pilar demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu juga ada terkait dengan pelaksanaan demokrasi yang cerdas. Lalu juga dan seterusnya, saya lupa secara teknisnya. Tetapi bahwa kalau kemudian konsep demokrasi dimaknai sebagai dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dalam menentukan kepemimpinan daerah, ya pelaksanaan pemilu kemarin, nih aktor-aktor demokrasi ini. Kalau enggak demo ya buat kreasi apa gitu. Sehingga kalau kemudian pertanyaannya apakah Kebumen ini sudah masuk dalam definisi dari demokrasi atau demokrasi sudah terimplementasi di Kebumen atau belum, atau bahkan dalam skala nasional. Kalau kita kembalikan kepada pemanaan dasar dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dalam konteks penentuan kepemimpinan yang ada, terlebih di dalam Pancasila adalah keterwakilan, permusyawaratan perwakilan, ya maka secara normatif sudah masuk, sudah sah. Normatifnya begitu. Tetapi kemudian kalau pertanyaannya kita lanjutkan, apakah dengan gagasan demokrasi semacam itu, ide untuk membentuk masyarakat yang berkeadilan, berkesejahteraan dan seterusnya, apakah sudah tercapai atau belum? Ya jawabannya seperti Pak Barus tadi, kita lihat beberapa tahun ke depan.
Karena baru baik kepemimpinan skala nasional maupun kepemimpinan skala lokal. Jadi begitu Mas Ketum, kalau analisa saya didasarkan pada definisi-definisi itu tadi. Sehingga kembali lagi pertanyaannya adalah, jadi Mas Ketum bertanya, saya juga mengembalikan pertanyaan kan. Pertanyaannya yaitu kemudian, demokrasi ini kan semacam ide, alam ide. Ide tentang suatu gagasan di mana suatu masyarakat itu terdapat suatu sistem yang memang kedaulatannya ada di masyarakat itu sendiri, bukan ditentukan oleh 1-2 orang tertentu. Karena kebalikan dari demokrasi itu apa? Totalitarianisme, dianggap totaliter, tidak melibatkan aspirasi, tidak melibatkan keterwakilan dan seterusnya. Nah, di Indonesia ini definisi dari totalitarianisme itu tidak ada dalam konteks sistem ketatanegaraannya. Karena selalu ada sistem keterwakilan di sana. Nah, sehingga pertanyaannya adalah dengan sistem tersebut apakah ide besar dari demokrasi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah tercapai atau belum dengan sistem yang ada pada saat ini. Sehingga kalau kita ngomong tentang keadilan, kita ngomong tentang kesejahteraan dan seterusnya, maka kita harus melihat secara kualitatif maupun kuantitatifnya. Kalau kesejahteraan didasarkan pada tingkat pendapatan masyarakat, kira-kira dari tahun ke tahun seperti apa? Kalau keadilan dilihat dari perspektif penegakan hukum yang ada, kira-kira tambah ke sini, tambah ke sana atau seperti apa, kan begitu. Tetapi bahwa ruang-ruang keterbukaan informasi, transparansi dan seterusnya memang arahnya untuk selalu dibuka ke sana. Sehingga people power saat ini adalah people power melalui media sosial. Bagaimana ketika masyarakat sudah bersikap melalui media sosial, kemudian bahasa sederhananya adalah viral itu tadi, ternyata itu cukup ampuh untuk mendorong suatu sistem itu berjalan. Sehingga sistem toh nyatanya juga ketika dihadapkan pada masyarakat juga berpikir ulang. Karena kemarin fenomenanya kan kalau tidak viral, no viral no justice kan begitu. Dan memang efektif juga. Sehingga ya itu tadi kembali, kekuatan-kekuatan civil society bahasanya Pak Badrus tadi itu memang perlu dirawat. Terlebih rekan-rekan ini kan dalam rangka untuk merawat nalar sehat dalam civil society yang ada. Nah, dialektika semacam ini memang menurut saya juga apresiasi ke rekan-rekan PMI ini penting untuk kemudian dihidupkan bersama di kabupaten kita ini. Maksud saya bahwa baik elemen mahasiswa, elemen LSM dan seterusnya itu nanti dalam bersikap ataupun bertindaknya itu ya didasarkan pada narasi dialektis yang ada. Tidak sekedar ikut-ikutan begitu. Terlebih ini ada rekan-rekan dari KMNI, dari HMI, dan mungkin dari yang lain yang saya belum kenal. Ini menjadi penting untuk ditradisikan sehingga dialektika antar organisasi kemahasiswaan itu nanti lebih hidup pada tataran idenya. Tidak lagi berbicara hanya pada aspek kuantitas ansih, tetapi juga aspek kualitasnya. Jadi alam ide saya itu mengidealkan semacam itu. Karena aktornya ya nanti rekan-rekan, aktor saat ini ya rekan-rekan. 10 tahun ke depan kalau bahasa Pak Badrus tadi kalau nggak kembali ke masyarakat, ya mungkin jadi TA dulu terus baru nyalek kan begitu nanti kan. Pelaku gitu kan. Nah, sehingga ya memang jawabannya deskriptif Mas itu menurut saya ya. Tidak bisa kemudian kita melihatnya secara hitam putih kalau tidak A pasti B dan seterusnya. Apalagi tadi Pak Badrus sudah nyerempet tepi jurang juga aspek lokalitasnya. Ya maka bahasa saya secara normatifnya terpenuhi demokrasinya, tetapi secara substansinya
kita bisa perdebatkan. Masih ada ruang untuk memperdebatkan di sana. Kan begitu, contoh kemudian dalam konteks suksesi mahasiswa, pemilihan ketum organisasi, apapun itu organisasinya. Dengan sistem yang ada, diidealkan outputnya adalah kader terbaik yang memimpin suatu organisasi. Ibaratnya kan seperti itu. Secara normatif terpenuhi, sistem pemilihannya berjalan. Tapi secara substansinya setelah terpilih, nah ini kan kemudian perlu ditakar bersama, begitu loh maksud saya. Sehingga ada aspek normatif, ada aspek substansinya. Apakah aspek normatifnya berbanding lurus dengan substansi yang akan dihasilkan atau tidak? Jadi saya kira itu deskripsi yang bisa saya sampaikan. Monggo untuk Pak Badrus mengoreksi. Menambahi Pak. Mas Ketum, saya ingin tanya. Sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia ini yang memastikan berjalan secara ideal atau apa ya? Pengawas demokrasi itu siapa Mas Ketum? Sudah terjawab sebetulnya. Sebagai pemilik kedaulatan, masyarakat, rakyat adalah pengawas demokrasi. Nah, panjenengan memposisikan sebagai yang tertinggi ini, punya kewajiban nantinya untuk distribusi konsep ilmu pengetahuan, pandangan soal perkembangan demokrasi hari ini kepada warga masyarakat. Meskipun enggak sekarang, kalau sekarang ya dalam bentuk tulisan itu, sepele sekali itu. Saya ingin cerita sedikit, nanti ada kaitannya dengan lokal, tadi apa ya, beriman ya, atau apa ya? Menemukan dua kontradiksi ya. Demokrasi erat kaitannya dengan liberal dan juga Indonesia atau mungkin kebumen dengan spiritualitas tinggi itu erat kaitannya dengan Oke. Spiritualitas tinggi ya. Bisa kalau mau. Jadi begini, saya ingin cerita sedikit, pakai analogi ya. Saya kan di pengawas pemilu ya. Pemilu itu bagian kecil ya, bagian kecil sekali dari demokrasi yang berjalan. Sesungguhnya kan hanya menjadi panitia ya, pergantian pemimpin aja ya, dari soal proses perwakilan dalam kedaulatan rakyat itu, memilih bupati, gubernur, presiden, dan legislatif, dan lain sebagainya. Hanya sebagai panitia aja, ya kan? Bahkan ada orang yang sinis, itu bukan bagian dari demokrasi, yang panitia, gitu. Dibayar selesai gitu ya. Oke lah, enggak apa-apa. Tapi tadi kembali, yang harus mengawasi demokrasi adalah masyarakat sipil, rakyat itu sendiri, warga masyarakat, yang tentunya tidak menduduki jabatan di pemerintahan. Itu sebagai pengawas. Makanya jenengan punya hak untuk mengawasi kami-kami yang di penyelenggara pemilu, ya, melaporkan DKPP, tapi jangan ya, nggak usah lah. Ngawasi kami turut serta diawasi. Bukan hanya kami, tetapi proses pemilu dan pilkada ya, jenengan punya warga masyarakat, apalagi jenengan sebagai mahasiswa, elitnya warga masyarakat, wajib. Kalau mau demokrasi, mau berjalan sesuai dengan konsep konstitusi yang ada, wajib. Nah, keterputusannya selama ini, saya kira mulai disambung ini, keterputusannya adalah siapa yang mengawal pemilu, pilkada, dan demokrasi itu. Nah, ini, wilayah ini terputus. Tapi jangan menyalahkan masyarakat, jangan sekali-kali. Jangan sekali, karena masyarakat rajane pemilih kedaulatan begitu ya. Masyarakat telah memilih perwakilan, harapannya adalah silakan, ini ada sumber daya uang dari pajak, ada sumber daya alam dari tambang gitu, dikelola menjadi APBN, termasuk hutang masuk APBN, pajak, tambang, apalagi hutang ya, masuk ke dalam satu nomenklatur APBN. Kemudian karepe rakyat, karena sudah dipilih perwakilan, maka atur manajemen untuk didistribusikan kembali kepada rakyat, kan seperti itu ya. Tapi macet kan kira-kira seperti itu, karena ada perebutan kekuasaan, oligarki, dan sebagainya ya, dan sebagainya. Saya kira sah ya perspektif ya, human error gitu. Buktinya human error ya banyaknya memakai rompi orangnya gitu, kira-kira seperti itu ya. Waduh, gara-gara guyon hilang ya. Tekan tim iki Mas.
Sudah dipilih oleh rakyat untuk memanajemen APBN distribusi sumber daya dalam bentuk upaya kesejahteraan. Tapi hari ini dengan berbagai macam persoalannya dalam distribusi sumber daya itu masalah. Hari ini kira-kira seperti itu ya. Nanti tesisnya kalimatnya ya disusun sendiri ya. Masalahnya seperti apa. Dan mungkin akan berbeda-beda pendapat, penangkapan, persepsi dari teman-teman semua soal masalah demokrasi hari ini apa sebetulnya. Tapi begini, ketika saya ditanya, ini ulama NU lagi, petinggi NU. Tanya, nanti saya tanya balik gitu ya. Kira-kira kelepak-kelepak lah. Mas, gunanya Bawaslu apa sih? Politik uang yo, Bawaslu menang bayar iso. Anak lapor ya nyatanya ya ora dihukum, kira-kira seperti itu ya. Terus ini salah siapa? Waktu itu saya menjawab, ya salahnya pemberi, teman-teman calon, partai politik, tim kampanye, dan kawan-kawannya ya salahnya. Tapi nggak selesai, nggak akan selesai karena lagi-lagi terputus. Persoalannya seolah-olah di sosialisasi kami itu persoalannya di hulunya itu ketika ada pemilu pilkada, pelakunya, pemberinya. Logikanya memang begitu ya. Nek ora ono sing aweh ya nggak ada yang menerima. Kira-kira seperti itu. Tapi terputus edukasinya. Nah, lagi-lagi bukan hanya tugas Bawaslu untuk mengedukasi masyarakat. Tugas apa coba? Kalau teorinya Ibnu Khaldun, tadi sudah saya sebut di awal, teorinya Ibnu Khaldun itu kekuatan sosial. Kekuatan sosial itu namanya asobiah itu. Asobiah apa sih? Solidaritas sosial. Jadi dalam konteks PR politik uang, yang pemilu pilkada selalu datang mewarnai, itu PR bersama bro. Bukan hanya teman-teman partai politik seneng ya disebut udu salamu tok itu ya. Maksudnya konsep Ibnu Khaldun itu bersama-sama kalau mau menghilangkan politik uang. Masyarakatnya meskipun masih miskin belum sejahtera, kalau mau noblos ya jangan minta. Kira-kira seperti itu ya. DPR, calon pemimpinnya, calon legislatif, kepala daerah itu kalau mau jadi ada masyarakat miskin jangan dimanfaatkan untuk dibeli, kira-kira seperti itu. Kalau Pak Kiai, pondok pesantren, tokoh ulama ya ikut mengawasi. Weh, Arab jadi pemimpin kok koyo ngono. Sebar-sebar duit, beli haram loh nanti gajinya. Kamu nyebar duit sekali gitu, jadi nanti selama 5 tahun gajinya haram loh. Ya kan wedi kudune. Kan seperti itu, tapi orang peti masalahnya. Maksudnya tetap menjadi konsepnya Ibnu Khaldun itu, asobiah itu menjadi PR bersama. Karena ada kondisi yang menyebabkan itu, termasuk perundang-undangannya itu menciptakan celah itu. Contoh, ketika masuk ke kami, 2 alat bukti tidak terbukti, ya sudah. Misalnya, Mas Bawaslu membengi ono sing bagi-bagi duit caleg dapil gie gitu. 1.000 per wong, kayak umah kayak uli 500.000. Kayaknya lapor, bukti nanti. Ya orang no, jere. Wis rampung membengi fotonya ono. Ya orang no, saksi ono. Orang no, duit nanti. Ya orang no, yang jere ya pokoknya anu anak yakin anu anak. Gak bisa di konteks undang-undang pemilu, gak bisa ditindak, gak bisa. Ini contoh ya. Itu kelemahannya sudah kelihatan. Makanya kembali ke kedaulatan rakyat itu, solidaritas sosial harus rame-rame. Antitesanya sebetulnya gampang. Ya tolak rame-rame, tapi apa iya teman-teman kita yang tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup, kondisinya miskin, ronde gawean, tidak mau menerima 100.000. Tolak dong. Ojo eman-eman gue tuku rokok, beli 5 bungkus, gue tuku beras, uli rong karong misalnya ya. Nah kondisinya kan menjadi lain. Nah dalam hal ini konsep asobiahnya Ibnu Khaldun jos kalau mau diterapkan. Tapi kan mentransformasi pengetahuan ini, pandangan Ibnu Khaldun kepada masyarakat, jangan kepada masyarakat, kepada elit, misalnya ya, elit agama begitu, itu cukup sulit. Maka tetap, meskipun sulit ya konsepnya pengawas demokrasi ya tetap civil society, masyarakat sebagai pemilik daulat, bukan Bawaslu. Ya Bawaslu hanya normatif seketika itu saja.
ketika ada pemilu pilkada, tapi proses politik uang selama 5 tahun ke depan kan ya bukan Bawaslu, tetap kembali ke masyarakat. Nah, salah satu konsep Ibnu Khaldun seperti itu, Mas Ketum. Jadi Pak Kiai jangan menyalahkan Bawaslu. Pak Kiai juga ikut salah karena punya fatwa ar-rosi wal murtasi finnar gitu kan. Pemberi dan penerima suap di neraka kekal. Jadi memang betul politik uang nggak dosa, penerima pun nggak dosa, memang nggak dosa karena dalilnya masuk neraka, nggak dosa, langsung aja masuk neraka gitu, nggak ada dosanya. Ya kan kira-kira Pak Kiai bisa atau Ustadz lah ya, atau penyuluh agama lah ya. Gitu. Nah, sebetulnya Bawaslu sudah berupaya ke sana, artinya ada kelemahan di Undang-Undang Pemilu dan Pilkada soal politik uang, maka harus dicegah secara konsep, nanti secara pandangan dan sikap gitu ya, harus ditolak dan sebagainya, tidak terjerumus, tidak terlibat pada praktik politik uang dan sebagainya. Nah, salah satunya melibatkan tokoh agama, agar tokoh agama itu mengeluarkan jurus tekstual ayatnya, kira-kira seperti itu, untuk menakut-nakuti. Jadi Ibnu Khaldun berpandangan dengan solidaritas tidak cukup untuk memberi edukasi itu norma negara, tapi norma agama juga harus itu. Ini hubungannya dengan spiritualitas ya, spiritualitas lokal. Bisa, saya kira bisa. Cuma beratnya minta ampun. Kemarin saya pesan ke Mas Ketum, jangan lupa meskipun ini PMII sudah menjadi Panom NU, betul ya? Atau enggak jadi? Ya bisa mana. Tapi para sesepuh kiai kita itu, Panom NU, pemuda NU, generasi pemuda NU, generasi NU. Intinya itu ya, dianggap sebagai panomnya NU atau keluarga NU lah ya. Tidak masalah menurut saya, maksudnya adalah meskipun nggak mondok, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia karakternya kan mondok itu nih ya, orang mondok, orang apa, aku juga orang mondok, tapi sowan kepada kiai, kepada ustadz untuk mendiskusikan PR demokrasi agar mereka kan juga civil society toh, kan iya toh, iya ya silakan dijelaskan dengan gaya cara panjenengan, dengan retorikanya Sokrates gitu ya, tetap menjaga perasaan dan emosi gitu ya. Nanti alih-alih malah menyerang kita gitu. Sowan malah rumangsane ki bocah PMI aku ke Suriah lho. Wong malah diwarai demokrasi karepe kepriwe kae bocahmu ya kan. Ya, aku kena kan diteleponnya bocahmu jare dikongkon kowe. Kan repot itu. Itu jadi tolong Mas Ketum dan teman-teman sesekali ya sowan ya. Sama teman-teman Cipayung udah masalah saya kira untuk menyampaikan persoalan kegelisahan soal PR demokrasi dan sebagainya. Saya kira kalau menyampaikan persoalan umat gitu kan. Tapi urusan baluki ya Mas ya. Ya panjenengan kan Suriah, panjenengan tan video kayak warganya pada kerek-kerek pada kepriwe coba ya. Ojo gitu ya nanti suul adab balingan ya. Kira-kira sowan cium tangan sing baline disangoni lah kira-kira seperti itu. Kepriwe carane gitu. Ki nggo ilmune Sokrates soal retorika selesai itu. Jangan harap ya soal Ali Khomeini Iran itu nggak paham Sokrates, teorinya Sokrates, kemudian Plato, apa siapa lagi? Paham betul itu Ali Khomeini ya. Paham betul itu. Saya kira itu Mas. Jadi ada harapan Mas. Jangan anti terhadap kaum agamawan gitu, karena ini PR bersama. Mereka punya teks-teks jurus ampuh sebetulnya untuk berpartisipasi aktif di dalam proses pergantian pemimpin 5 tahunan ya, termasuk di demokrasi itu. Saya kira itu Mas Ketua. Ya, jadi saya jadi kepikiran setelah Pak Badrus tadi menyampaikan itu. Jadi kalau Mas Ketum kemudian menghadapkan antara agama dengan demokrasi, yang mana tadi agama dianggapnya lebih feodal, ya, dan demokrasi dianggap liberal,
maka sebenarnya dalam realita kita saat ini, persoalan demokrasi yang kita hadapi saat ini kan lebih pada persoalan moral. Moral dalam alam kehidupan demokrasi kita ini. Seperti politik uang, hoax, ujaran kebencian, dan seterusnya. Setiap momen 5 tahunan kita pasti tidak lepas dari itu. Tapi satu sisi bahwa karena ini persoalan moral, maka sebenarnya otoritasnya ya ada di kaum agamawan itu tadi, yang penjaga moral masyarakat itu sendiri. Sehingga pada posisi itu agama memiliki kekuatan moral untuk menggerakkan seharusnya. Sebagaimana ketika Ayatullah yang pertama melakukan revolusi Iran menumbangkan Reza Pahlavi, kan begitu. Syah Reza Pahlavi menggunakan kekuatan moral agama menggerakkan masyarakat untuk melakukan itu. Sehingga agama tidak melulu dikonotasikan sebagai sesuatu yang feodalistik. Tapi karena ini persoalan moral, maka yang lebih berotoritas untuk itu ya para agamawan. Dan kita semua sebagai bagian dari generasi agamawan itu tadi. Meskipun teman-teman PMII menolak dianggap sebagai banom yang secara kelembagaan resminya NU, tetapi secara kultur kita semua kan bagian dari kader-kader agamawan itu tadi. Gitu. Sehingga benar tadi yang disampaikan Pak Badrus bahwa tidak perlu kita kemudian mendikotomikan diri atau wah ini semakin malam malah semakin banyak pimpinan-pimpinan organisasi yang datang. Monggo Mas Ketum HMI, ada BEM-UMNU juga. Kayaknya semua balik sih malah lebih pada teka. Sehingga apapun itu latar belakang mahasiswanya, sehingga apapun itu latar belakang kita, organisasi kemahasiswaan yang ada, dihadapkan pada isu demokrasi, kita berada pada satu barisan yang sama, kan begitu. Sebagaimana dulu ketika founding-fathers kita merumuskan tentang demokrasi di Indonesia ini, Soekarno dengan latar belakangnya, Hatta, Nasir, dan seterusnya, mereka tidak mengalienasi diri dari realitas yang ada. Bahwa realitas, dan ini penting memang tadi yang disampaikan Pak Badrus, dengan melakukan kolaborasi dengan tokoh-tokoh agama itu penting. Saya masih ingat dulu waktu pertama kali ketemu Mas Sobir, mantan ketum cabang jenengan. Dia juga cerita, setelah saya jadi ketum cabang itu Mas, semua tak suani. Senior HMI, senior PMII, tokoh-tokoh tak suani semua untuk mendebatkan perspektif. Ya senior yang lain tadi, senior yang lain. Aduh. Waktu itu beliau menyampaikan, saya juga soal ke Pak Agus Hasan, meskipun Pak Agus Hasan juga menyampaikan, saya bukan alumni PMII begitu. Lalu Mas Sobir menjawab, gak apa-apa Pak, dalam konteks bahwa beliau lebih senior selaku penyelenggara dan seterusnya. Dan ternyata malah beliau yang menggantikan Pak Agus Hasan. Sehingga penting untuk menghidupkan kembali selain kekuatan intelektual juga kekuatan moral. Karena bagaimanapun kita sebagai generasi muslim itu ya tidak bisa memisahkan diri dari hal-hal yang demikian itu. Karena sabdo pandito, sabdone para tokoh agama itu ya biasanya akan lebih diikuti begitu. Meskipun realitasnya sabdanya biasanya mengarahkan untuk memilih tertentu hanya pada sisi itu. Tapi kan lebih dari itu sebenarnya untuk melakukan edukasi-edukasi itu sebenarnya lebih efektif. Nah, tadi kalaupun ada guyon-guyonnya ya itu guyon saja, seperti bahwa tokoh agamanya kan sudah dapat bisyarah. Kalau masyarakat money politik, kalau tokoh agama bisyarah kan jadi masalah begitu loh. Nah ini diedit juga, ditit gitu.
Lama-lama semakin malam semakin berkeringat sebenarnya ini. Jadi prinsipnya itu Mas Ketum. Jadi agama itu memiliki kekuatan tersendiri sebagai kekuatan gerakan moral itu sebenarnya akan sangat efektif kalau bisa kita hidupkan, bisa kita pantik untuk itu. Jadi tidak melulu berbicara tentang feodalistik, tetapi juga ada kekuatan tersembunyi di sana. Saya kira begitu. Monggo rekan-rekan yang lain untuk menambahkan, karena ini forum bersama, kita hanya pemantik ya, teman-teman nanti yang menambahkan.